Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sajikan video pendek dari hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan fasilitator Bapak Alvan Bainovi dan pengajar praktek Ibu Ana Sri Sayekti Cahyarini. Kami tergabung dalam kelompok 4 yang terdiri dari saya, Sri Wahyuni sebagai penyaji, Lili Widayati sebagai notulis, dan Heni Vinatasari sebagai moderator. 7 aset Kecamatan Tanjung Anom yang berhasil kami identifikasi diantaranya adalah yang pertama, modal manusia dan manfaatnya. Modal manusia terbagi menjadi dua, yang pertama adalah modal internal dan yang kedua adalah modal eksternal. Di antara modal internal yang kami identifikasi, yang pertama adalah siswa. Manfaatnya bisa dijadikan sebagai tutor sebaya bagi sebagian yang lain. Berikutnya, guru yang berkompeten. Manfaatnya bisa mendapatkan ide-ide baru. Berikutnya, kepala sekolah. Manfaatnya adalah mengelola aset internal maupun eksternal. Berikutnya, tenaga kependidikan dapat membantu kelancaran program sekolah. Pelatihan ekstrakurikuler dapat mengasah bakat dan minat murid. Saya lanjutkan pada modal eksternal. Di antara modal eksternal yang kami identifikasi adalah wali murid. Wali murid dapat membantu membimbing dan mendukung murid di rumah. Selanjutnya, komite dan tokoh masyarakat membantu kolaborasi dengan wali murid dan warga. Pengawas sekolah membantu memonitor dan memberi pembinaan. Bidan desa atau kesehatan membantu penyaluran fasilitas kesehatan bagi warga sekolah. Selanjutnya, seniman. Seniman biasa membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam acara-acara yang berhubungan dengan seni dan budaya di sekolah. Modal yang kedua adalah modal sosial. Di antara modal sosial yang kami identifikasi, yang pertama adalah kerjasama dengan aparat desa atau instansi lain seperti puskesmas, polsek, dan lain-lain. Berikutnya adalah komunitas sekolah seperti KKG, PGRI, MKKS, K3S, dan lain-lain. Kesemuanya membantu berjalannya program-program sekolah. Yang ketiga, modal politik. Di antaranya adalah para pemangku kepentingan yang membantu memberikan kebijakan, organisasi PGRI tempat untuk menyalurkan aspirasi dan saling bekerja sama. Korwil Kecamatan Tanjung Anom membantu memberikan naungan dan arahan. Kepala sekolah mengelola aset atau sumber daya yang mendukung. Berikutnya, komite sekolah. Komite sekolah di sini membantu menyuarakan kebijakan yang diambil oleh sekolah. Partai politik, tempat untuk menyalurkan aspirasi. Aset yang keempat adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya yang berhasil kami identifikasi diantaranya adalah 1. Kegiatan sholat berjamaah. Di sini, kegiatan ini dapat membantu mempererat rasa persaudaraan. Pembagian zakat dapat menanamkan pengetahuan tentang hikmah zakat. Pembagian daging kurban memberikan pengetahuan tentang hikmah berkurban bagi siswa. Adanya pondok pesantren dapat membantu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Berikutnya, budaya. Budaya nyadran terdapat di berbagai wilayah di Kecamatan Tanjung Anom. Sekolah bisa mengikuti kegiatan basar yang ada pada saat nyadran dan mengetahui asal mula terjadinya budaya nyadran. Berikutnya, warisan budaya yang menjadi tradisi seperti waranggono yang terdapat di Padepokan. Hal ini memberikan pelajaran tentang seni dan budaya. Hasil kerajinan seperti sapu kelut, sabit, dan batu bata memberikan pembelajaran dan keterampilan dalam berwirausaha bagi murid. Yang kelima adalah modal fisik. Di antara modal fisik yang kami identifikasi adalah gedung sekolah semua jenjang. Hal ini akan mempermudah memberikan pelayanan pendidikan bagi semua jenjang pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai, jalan yang mudah diakses, serta tersedianya puskesmas yang mudah dijangkau, memudahkan mobilitas dan pelayanan bagi warga sekolah. Tersedianya sumber listrik,
air dan jaringan internet yang mudah diakses dapat memperlancar komunikasi dan menjaga kebersihan sekolah. Terdapatnya sarana ibadah dapat memudahkan beribadah bagi seluruh warga sekolah. Adanya sarana olahraga dapat memfasilitasi perkembangan bakat dan minat murid dalam olahraga. Sarana rekreasi dapat mendukung program karya wisata dengan biaya yang terjangkau. Aset yang keenam adalah modal lingkungan alam. Di wilayah Kecamatan Tanjung Anom terdapat tanah untuk berkebun, area wisata Sungai Baduk, dan lahan pertanian. Hal ini dapat dimanfaatkan agar murid dapat belajar dari alam sesuai dengan kodrat alam. Berikutnya terdapat kolam renang untuk melatih bakat murid dalam berenang. Terdapat juga pengrajin pandai besi dan industri rumah tangga gedok pisang. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memberi pelajaran dan pelatihan berwirausaha bagi murid. Terdapat juga alun-alun Kecamatan Tanjung Anom sebagai tempat untuk menampilkan hasil karya seni murid kepada publik. Yang terakhir, modal finansial. Modal finansial yang berhasil kami identifikasi diantaranya adalah adanya koperasi, dana PNPM, PKH, BPNT dan KIP, tabungan warga, gaji, pendapatan dari berbagai kegiatan ekonomi, dana BOS, dan sumbangan wali murid dapat mendukung segala bentuk kegiatan atau program sekolah yang memerlukan dana. Catatan hasil diskusi yang kami dapati adalah Pak Teguh mengapresiasi presentasi kelompok 4 menarik dan jelas sehingga enak dipandang. Pertanyaan dari beliau adalah apa manfaat modal lingkungan bagi sekolah selain bagi perekonomian sekolah? Jawaban dari kami, selain untuk menambah finansial sekolah, modal lingkungan juga menjadi sarana belajar dari alam bagi murid. Berikutnya ada tambahan dari Bu Vita. Beliau memberikan tambahan mengenai pemanfaatan adanya industri gedok pisang untuk memberikan pelatihan membuat gedok pisang kepada murid untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dan dari Bu Eli, beliau mengapresiasi slide sangat bagus sehingga lebih detail. Pertanyaan dari beliau adalah apa sarana olahraga yang ada di Kecamatan Tanjung Anom? Dan jawaban kami, sarana olahraga yang ada di Kecamatan Tanjung Anom diantaranya adalah gedung futsal, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, adanya kolam renang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikian video hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.